Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengambil uang. Silakan ambil nomor antrian dan tunggu. Setahu saya, anggota Black Gold tidak perlu antri. Apakah Anda anggota Black Gold? Tuan, silakan lewat sini. Tunggu sebentar. Nona muda. Kau terlalu naif. Biar kuberitahu satu hal. Hati-hati jangan sampai tertipu. Apa kau pikir pakaiannya berharga $100? Ngomong-ngomong, jika pecundang seperti dia punya kartu anggota Black Gold, aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Tuan, ini bank. Tolong jangan membuat keributan. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika mengambil tindakan tegas. Jika Anda memang anggota Black Gold, silakan tunjukkan kartu anggota Anda. Tunggu sebentar. Jika kau bisa menunjukkan kartu anggota Black Gold, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah 3 kali. Jika kau tidak bisa, kau berlutut dan memanggilku kakek 10 kali. Dan segera ceraikan Xiao Die. Berani? Kenapa tidak berani? Tuan, kartu anggota bank kami memiliki nomor seri. Bank kami tidak memiliki kartu anggota murahan seperti itu. Sudah kuduga. Bagaimana kau bisa punya kartu anggota Black Gold? Ini bukan kartu Black Gold biasa, tetapi kartu hitam emas tertinggi. Kalian pasti belum pernah melihat yang seperti ini. Hitam emas tertinggi. Jangan bilang bank ini punya kartu hitam emas tertinggi. Kalaupun ada, mana mungkin pecundang sepertimu memilikinya? Ada apa ini? Manajer, Anda datang tepat waktu. Orang ini membawa kartu palsu dan mengklaim itu kartu keanggotaan anggota hitam emas. Kartu hitam emas tertinggi? Salam hormat anggota kartu anggota hitam emas yang terhormat. Maaf sekali, silakan lewat sini. Berlutut. Aku menunggu. Ini. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bank kita punya kartu hitam emas tertinggi? Pak, begini. Bank kita memang punya kartu hitam emas tertinggi, tapi hanya ditawarkan kepada sekelompok orang tertentu. Jadi, orang biasa tidak akan tahu. Han Xiaotang, apa kau mau ingkar janji? Kalau tidak, kartumu ini pasti kau pungut dari mana? Pak, silakan lewat sini. Istriku, aku punya kabar baik. Fang Ha, kau tak perlu memanggilku istri, lagi. Ayo kita bercerai. Xiao Die, kau tak perlu menemani Tuan Cao lagi. Aku bisa melindungimu. Melindungiku? Fang Ha, semua yang kumiliki ini berkat kau. Bahkan skuter butut di luar itu, kubelikan untukmu. Ayo kita berpisah baik-baik. Ada 2 juta di kartu ini. Anggaplah sebagai kompensasi perceraian. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena telah mengurus rumah tangga kita selama ini. Xiao Yudie, apa kau selalu menganggapku sebagai pembantu keluargamu? Benar. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita bercerai. Hei, tidak lihat ada orang di sini? Yo Yunhui, istri direktur tahu, simpanan Cao Xili. Kenapa kau berdiri di tengah jalan seperti tiang listrik? Kau yang tidak melihat jalan. Yunhui. Xiao Yudie, apa yang kau lakukan di sini? Siapa ini? Dia masih suamiku. Suamimu, ya? Dia kelihatan berwibawa. Dia kerja di mana? Jangan bilang dia tukang antar barang. Kau Yo Yunhui? Iya. Jadi, kau kenal aku? Tidak. Hei, ada apa denganmu? Yunhui. Apa kau sudah menikah? Oh, aku menikah tahun lalu. Lao Xieku, dia cuma pengusaha kecil yang menghasilkan beberapa juta setahun. Direktur tahu, pemilik perusahaan furnitur. Oh, begitu. Kalau suamimu tidak punya pekerjaan bagus, dia bisa bekerja di perusahaan dekorasi suamiku. Demi masa lalu kita, kami akan memberinya gaji yang lebih tinggi. Tidak masalah. Kami akan mengurusnya. Tidak perlu. Kami akan mengurusnya sendiri. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Yudi, jangan pergi dulu. Ada toko barang mewah di depan sedang diskon. 2 pasangan dapat diskon 25%. Bagaimana kalau kita lihat-lihat? Tidak, aku ada urusan, aku pergi dulu. Tentu, aku baru saja berpikir untuk membelikan beberapa barang mewah untuk Xiao Die. Fang Ha, ayo pergi bersama. Karena suamimu sudah bilang begitu.
Jangan menolak. Ayo pergi. Halo, ini semua barang baru kami. Apakah diskon untuk dua pasangan masih tersedia? Halo, ya, diskon masih tersedia. Hei, Yudi. Bajumu kayaknya kurang bagus, nih. Gimana kalau yang ini? Yun Hui. Bisnis keluarga Xiao lagi agak seret nih, belakangan ini. Kayaknya aku lagi nggak bisa beli baju mahal-mahal. Deh, masa sih? Semua orang juga tahu kalau kamu tajir melintir. Kalau kamu aja nggak mampu, kita-kita MAH bisa makan tanah. Sobat, bukannya kamu mau beli barang mewah? Sayang, baju yang kamu beli kemarin harganya berapa? Cuma 200.000. Setelah diskon, cuma 150.000. 150.000. Murah, tuh. Masa segitu aja nggak mampu? Cuma 150.000 doang. Sayang, aku diam-diam beli saham. Nih, untungnya beberapa juta. Cukup buat beli gaun beginian lusinan. Asal kamu suka, beli aja. Beberapa juta? Wah, tajir banget, dong. Kalau gitu, beli yang paling mahal aja. Sekalian, Mas, pelayan. Gaun paling mahal di sini harganya berapa? Aduh, jangan. Dia cuma bercanda. Kok? Mas ini bukan investor kaleng-kaleng. Pasti master. Saham, nih. Mana ada aku bercanda. Bawain gaun yang paling mahal. Baik. Gaun ini rancangan maestro Prancis, Pierre. Namanya Aegean Sinan Manis. Cuma ada 10 di seluruh dunia. Harga promonya sekarang 2 juta per potong. Gaun Aegean Sinan Manis ini, kamu pasti mampu beli, kan? Lumayan juga. Lebih murah dari yang kukira. Xiaodi, kamu suka? Fang Ha. Aku ambil. Bungkus. Nggak jadi beli? Nggak mampu, ya? Omong kosong. Suamiku gajinya jutaan per tahun. Masa nggak mampu beli beginian? Lihat, tuh. Bajunya kayak gembel. Pasti nggak bisa bayar 20.000 di kasir. Aku punya 2 juta. Oh. Terus, ngapain banyak bacot? Gesek. Ayo. Gesek, dong. Pak Fa, Anda berhak dapat diskon 75%. Tapi harus bayar barengan baru dapat diskonnya. Kalian gimana? Jadi beli apa enggak? Ya udah, deh, kita beli. Pembayaran berhasil. Saldo tidak cukup. Tuh, kan, saldo kurang. Makanya, jangan ngaku-ngaku, keren banget. Dapat 2 juta dari mana, sih? Toko mewah bukan tempatmu. Toko di luar sana lebih cocok buatmu. Coba dicek lagi, deh. Siapa yang nggak bisa bayar? Sayang, kamu terlalu banyak muji dia. Tadi, dia jadi ngerasa Warren Buffett. Ngakak. Bukan kamu, kan, pemalas? Pembayaran gagal. Masa suamiku yang gajinya jutaan per bulan nggak bisa bayar? Pembayaran Pak Fang berhasil. Pak Xie, kartu Anda saldo tidak cukup. Pembayaran gagal. Kok bisa? Pasti salah. Sayang, ada apa? Nih, Pak Xie. Katanya gajinya jutaan per tahun. Kok nggak bisa bayar? Jangan bilang. Nggak punya uang ratusan ribu. Aku salah ambil kartu. Semua kartuku isinya jutaan. Kalau banyak duit, harusnya gantiin rugi diskonku, dong. Kan lumayan. Cuma sekitar 600.000. Hanya sekitar 600.000. Sayang, beli aja deh. Cuma beberapa juta kok. Sebulan juga balik modal. Udah, deh. Hanya sekitar 600.000. Hei, Xie, maksudmu apa? Kamu kejam. Hei, Yun Hui, Tuan Fang, karena satu orang hilang, jadi kamu harus membelinya dengan harga asli. Total biayanya 267 juta. Apa kamu masih mau membelinya? Iya.
Kenapa tidak? Oke, masih pakai kartu ini? Iya, oke. 等一下， Tunggu sebentar. 方浩， Fang Ha, 就是 apa 用我 kamu 刚刚 pakai 给你的 kartu 这 yang 张 baru 卡吗？ kuberikan? Xiaodi, 小弟啊， aku salah ambil kartu. Aku punya 20 juta di kartu lain. 方浩 Cukup. Fang Ha, 这是我好 2 不容易 juta 才 ini 凑齐 susah 的 payah 200 kukumpulkan 是想给 untuk 你作为 kompensasi 灵魂的补偿 perceraianmu. Tapi kau menghabiskannya 是开玩 seperti 笑 ini. 费 Apa 你就是 kau 这样 menipuku 欺骗 seperti 我的 ini? 吗？ 小弟啊， Xiaodi, 你听我给你 biarkan 解释 aku jelaskan. Cukup. 方 Fang 浩， Ha, ayo bertemu di kantor urusan sipil. 先生 Tuan, 还 masih 买吗 mau beli? 不买了， Tidak, 退款吧。 kembalikan Oh, saja. Baik. 小弟 Xiaodi, 你是 apa kau serius? 签了 Tanda 这个 tangani 字 ini 我们就离婚吧。 dan kita bercerai. Halo, Bu, Xiaodi. Sesuatu terjadi pada kakakmu. Cepat kemari. Apa? Baik, tunggu aku. Aku segera datang. 小弟啊， Xiaodi, aku bisa bantu masalah kakakmu. 不需要找别 Tak 人。 perlu libatkan orang lain. 我再也 Diam. 不想听到你的声音。 Aku tak mau dengar 赶 suaramu 紧签 lagi. 这个字 Cepat tanda 离开 tangani 我们 ini. 萧家。 Tinggalkan keluarga Saya Xiao. tak mau Aku tak ingin melihatmu Xiaodi. lagi. Xiaodi, 小蝶， Xiaodi, kenapa kau terlambat sekali? Kami sangat khawatir. Bagaimana keadaan kakakku? Binatang itu menyinggung 知道 anak 得罪 orang 了 kaya. 个富二代， Ayah Xiao, ayah dari Xiao Yudiap. 到现在 Mereka masih 人 menahannya. 家还在扣着他。 Paman, 伯父 Bibi, 伯母， jangan 你们 khawatir. 请放心， Di Jingche, 在京 aku, 城这个地儿， Han Xiaotang, 我韩少 masih 航 punya pengaruh. 还是有点地位的。区区 Cuma 一个 anak 富二 orang 代 kaya, 烦不 tidak 起 bisa 我 membuat banyak masalah. Terima kasih Xiaotang. 少 Xiaotang, dengan katamu itu, aku lega. Yun Er akan diselamatkan. Tapi Bibi, aku punya satu syarat. Syarat apa? 是 Setelah 出 ini 之后 selesai, 小蝶 Xiaodi 得陪我 harus 约会 berkencan denganku. Ini, asal kau berjanji menyelamatkan 我 kakakku, 就可以跟你约 aku 会。 akan berkencan denganmu. 行， Baiklah, 救人 menyelamatkan orang, 看我 serahkan 的。 padaku. Hao Yun, tuan muda keluarga Xiao. Fang Gaojie, tuan muda kedua keluarga Fang. Berhenti. Ibu, ayah, tolong aku. Siapa kalian? Kalian akan takut kalau kukatakan. Tuan muda grup Han, Han Xiaotang. Sobat, masih mau berkeliaran di sini? Kusarankan kau segera lepaskan dia. Grup Han. Ya, takut kan? Pernah dengar? Belum. Belum pernah dengar. Itulah katak dalam tempurung. Pengaruh keluarga Han menjangkau seluruh ibu kota. Kurasa kau takkan hidup untuk mengetahuinya. Takkan hidup untuk melihatnya. Tuan muda, haruskah kita habisi dia? Tunggu, aku ingin lihat seberapa kuat keluarga Han ini. Tunggu, apa? Tuan muda Fang, mungkinkah kau? Fang Gaojie. Aku tak peduli kau Fang Gaojie atau Fang DJ. Apa kau lebih hebat dari tuan muda Han dari keluarga Han? Apa kau buta? Keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota. Tuan muda kedua keluarga Fang. Tuan besar. Ini, aku benar-benar gegabah barusan. Han Xiaotang dari grup Han kan? Lupakan soal kesedihan hati. Sekarang, dia harus mati. Sedangkan kau, tuan muda Fang. Sebenarnya aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Kalaupun ada, kau harus memberiku keberanian 100 kali lipat untuk berani melawanmu. Xiaodie, Xiaodie, Fang Ha, Xiaodie, ayah dan ibu. Apa kakakku baik-baik saja?
Kenapa kau mengikutiku ke sini? Bukankah sudah kubilang jangan ikut? Aku khawatir. Apa kekhawatiranmu membantu? Dasar tidak berguna. Selalu memperburuk keadaan. Ayah dan ibu. Inilah keluarga yang dinikahi kakakku. Kalau begitu, orang ini pasti ipar kakakku. Tuan Muda Fang, kami sungguh tidak sanggup membayar uang sebanyak ini. Status kami rendah. Kami tidak pantas menawar dengan Anda. Apa kau tuli? Tuan Muda Fang bilang dia ingin Xiao Yun mati. Tidak ada tempat baginya untuk hidup di seluruh ibu kota. Apa yang kau bicarakan? Tuan Muda Fang, kenapa kau memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu. Aku akan membunuhmu. Nona Xiao, bercanda. Aku benar-benar tidak membunuh saudara laki-laki Xiao Yun. Apa kalian berdua buta? Cepat turunkan saudara Xiao Yun. Baik. Yun Hui, terima kasih. Nona Xiao, tidak masalah. Kalau begitu kami akan membawanya. Hanya bercanda. Maafkan aku. Terima kasih, Tuan Muda Fang. Kami permisi dulu. Tuan Muda Fang, kenapa kau membiarkan mereka pergi? Adik perempuan Xiao Yun sangat cantik. Jika kita bisa membawanya ke tempat tidur, apa yang kau bicarakan? Itu istri kakakku. Tuan Muda Fang, mereka melepaskannya. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada orang tua? Xiao Tang, aku sungguh berterima kasih padamu kali ini. Xiao Di, urusanmu adalah urusanku. Jangan sebutkan itu. Xiao Tang, keluarga Xiao kami berhutang budi padamu. Tidak, sudah seharusnya aku melakukan tidak seperti orang lain. Pengecut dan takut mati, Han Xiao Tang. Jangan menyanjung diri sendiri. Aku menyanjung diri sendiri? Tuan Fang Gaoje, jika bukan karena harga diri keluarga Han kami, apakah dia akan dilepaskan? Kau, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Fang Ha, diam. Di mana kau saat Yun Hui dalam masalah? Sekarang Yun Hui telah diselamatkan. Kau datang untuk mengklaim pujian. Apa kau tidak punya malu? Ibu, kurangi bicara. Kita bawa dulu kakak kita ke rumah sakit. Apa yang kau lihat? Apa ada tempat di mobil? Jalan kaki saja sana. Xiao Tang, tolong beri tumpangan pada Fang Hao. Baiklah, kalian berdua duluan saja. Mobilku tidak mengangkut sampah. Naik taksi sendiri. Kakak, aku tidak tahu hubunganmu dengan mereka. Berhenti bertele-tele. Katakan alasan sebenarnya kau memanggilku ke sini. Ayahku memintaku untuk mengundangmu kembali ke keluarga Fang. Fang Liwei yang mengutusmu. Dia ingin aku kembali ke keluarga Fang. Baiklah, ulang tahun Xiao Yuanshan yang ke-70 tinggal 2 hari lagi. Suruh dia pergi ke sana secara langsung. Siapkan hadiah ulang tahun. Ingat, kau hanya punya satu kesempatan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus menyambut tamu dengan baik hari ini. Ayah, Xiao Feng, kerabat keluarga Xiao. Apa? Cao Yuanshan, kepala keluarga Xiao. Bahkan pesta ulang tahunku. Kau berani terlambat. Ini semua salah Fang Hao. Dia berlama-lama saat kita akan berangkat. Itulah sebabnya kita tertunda. Fang Ha, dasar kau tidak berguna. Minta maaf pada kakek sekarang. Kakek, maafkan aku. Ini semua salahku. Itu Fang Hao yang tidak berguna lagi. Bukankah kau membicarakan perceraian sebelumnya? Kenapa kau membawanya ke sini untuk mempermalukan kita? Suruh Yudi menyelesaikan perceraiannya dalam 2 hari ini, agar dia tidak keluar dan mempermalukan keluarga Xiao kita. Pewaris Han Corporation telah tiba untuk mengucapkan selamat ulang tahun.
Kakek Xiao. Selamat ulang tahun, ini Xiao Tang. Teman sekelas Yudi. Aku sangat senang keluarga Han kalian bisa datang. Saya sangat senang. Keluarga Han mempersembahkan sepasang tongkat Rui Giok, sepasang bait syair dinasti Ming. Kakek Xiao, aku terlambat. Mohon jangan keberatan. Jangan keberatan, jangan keberatan. Hari ini ulang tahun kakek. Suasana hatinya sedang baik. Tuan Muda Han, apa keinginan hatimu? Kakek akan mengabulkannya. Kau tidak akan membohongiku, kan? Kapan kakek pernah membohongimu? Kakek, aku ingin menikahi Yedi. Tuan Muda Han, Yedi sudah menikah. Kau tidak keberatan? Tentu saja aku tidak keberatan. Aku dan Yedi jatuh cinta pada pandangan pertama. Yudi, kau dengar Tuan Muda Han? Cepat ceraikan si tak berguna itu. Yudi, nikahi aku. Fang Ha, kenapa kau memukulnya? Xiao Tang, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Gadis bodoh, apa yang kau tunggu? Pria baik seperti Xiao Tang akan lebih sulit ditemukan daripada jarum di tumpukan jerami. Dia, pria baik. Dia punya banyak simpanan di luar sana. Xiodi, dia tidak tulus padamu. Dia hanya ingin menipumu. Berhenti. Ketulusanku terhadap Xiodi sejelas siang hari. Tidak sepertimu, si tak berguna ini. Kau tidak bisa memberi Xiodi kebahagiaan seumur hidup. Pergi dari sini, sekarang juga. Xiodi, biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Fang Gaojie membebaskan Xiao Yun karena aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Han Xiao Tang. Fang Hao, betapa tidak tahu malunya kau mengatakan hal seperti itu. Fang Ha, pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiodi, aku tidak membohongimu. Aku sudah memberitahu Fang Gaojie. Dia akan segera ke sini bersama kepala keluarga Fang untuk merayakan ulang tahun kakek. Fang Ha, berhenti berpura-pura. Ya, Xiodi, aku tidak. Pergi. 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 Xiodi, selama 5 tahun pernikahan, kau telah menderita. Kuharap kau bahagia seumur hidup. Fang Liwei dari keluarga Fang di Jingchen datang untuk merayakan ulang tahunmu. Cepat, undang dia masuk. Tunggu, apa aku tidak salah dengar? Keluarga Fang dengan aset miliaran benar-benar datang untuk merayakan ulang tahun kakek? Sejak kapan kakek punya wibawa seperti itu? Xiao Tang, kau yang mengundang kepala keluarga Fang, kan? Paman, kau tidak tahu. Aku dan Fang Gaojie punya hubungan yang cukup dekat. Aku lancang melakukan ini. Aku mengundang Tuan Muda Fang kemari. Aku tak menyangka dia membawa Fang Liwei. Paman, kamu tidak marah, kan? Bagus. Xiao Tang pria yang baik. Jauh lebih baik daripada Fang Hao si pecundang itu. Oh, Tetua Fang. Anda berkenan hadir di perayaan ulang tahunku. Aku sungguh merasa terhormat. Tetua Xiao, Anda terlalu baik. Tuan Muda Fang, kau sungguh memberiku muka. Hari ini ulang tahun kakek Xiao. Kau datang ke sini secara khusus. Aku sungguh sangat berterima kasih. Terima kasih. Apa yang kau bicarakan? Siapa bilang aku datang untuk memberimu muka? Ini, menurutku, ada seseorang yang hilang di sini. Kurang 1 orang. Tidak ada yang kurang. Yakin? Aku yakin. Kakek, ini ulang tahunmu yang ke-70. Apa ada yang kurang? Semuanya ada di sini, kan? Tidak, aku hanya penasaran. Oh, tunggu.
Aku ingat sekarang, kita memang mengusir seseorang tadi. Hanya menantu laki-laki keluarga Xiao yang tinggal serumah. Seorang pecundang. Oh, ya, si pecundang itu. Kita mempermalukannya di tempat tadi. Dia suka menyombongkan diri. Jangan sebut betapa menyedihkannya dia, pecundang yang kau sebutkan ini. Apa namanya, Fang Hao? Tetua Fang, bagaimana Anda tahu? Tetua Fang, apa yang kau lakukan? Xiao Yuanshan, apa kau tahu siapa aku? Fang Liwei, kepala keluarga Fang yang terhormat. Kenapa aku harus datang merayakan ulang tahun orang? Tak penting sepertimu? Saya. Entahlah, aku memberi muka pada Fang Hao. Orang yang terus kau sebut. Orang yang kau usir tanpa ampun. Tetua Fang, apa kau bercanda? Fang Hao itu cuma menantu keluarga Xiao yang numpang hidup. Semua orang di keluarga Xiao, bahkan anjing-anjingnya, merundungnya. Bagaimana mungkin kau memberinya muka? Apa Tuan Muda Fang memberiku muka? Siapa kau? Kau pantas dihormati olehku, Fang Gaojie. Hari itu, kalau bukan karena Fang Hao, apa kau pikir kau dan Xiao Yun itu bisa pergi hidup-hidup? Jangan buang napas untuk mereka. Ayo pergi. Xiao Die, Tetua Fang, bagaimana aku bisa kenal Fang Hao? Xiao Die, katakan sesuatu. Xiao Die, jangan khawatir. Aku takkan membiarkanmu kehilangan muka hari ini. Ini rahasia. Aku tak bisa memberitahumu sekarang. Aku tahu kau sangat salah paham denganku. Kau tidak percaya padaku. Akan kubuktikan padamu. Dalam 5 tahun pernikahan ini, apa kau pernah punya sedikit pun rasa sayang padaku? Pergi. Aku telah berbuat salah padamu. Kuharap kau bahagia seumur hidupmu. Xiao Hua sudah berakhir. Keluarga Xiao sudah berakhir. Hei, Tuan, Ayah, apa kau baik-baik saja? Fang Ha, Fang Ha, Fang Ha. Kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau seharusnya menikah dengan Han Xiaotang? Fang Ha, aku salah. Aku tak pernah mempercayaimu sejak awal. Bisakah kau memaafkanku? Sekali ini saja, Fang Liwei pergi ke perjamuan. Tidak apa-apa. Ini juga salahku karena sangat tidak berguna sebelumnya. Aku mengerti jika kau tidak mempercayaiku. Kakek pasti membuatnya sangat ketakutan. Menyinggung keluarga Fang. Siapa yang takkan takut? Aku akan bicara dengan Fang Liwei nanti. Ayo pulang. Rumah keluarga Xiao. Fang Ha, kau menantu yang baik untuk keluarga Xiao kami. Semua itu salah kakek sebelumnya. Kakek tidak akan mengusirmu lagi. Tidak apa-apa, kakek. Cepat hubungi keluarga Fang. Katakan, semua itu hanya kesalahpahaman. Tidak masalah, aku akan mengirimnya pesan saja. Apa hubunganmu dengan kepala keluarga Fang? Beberapa hari yang lalu, saat sembahyang leluhur, ketika aku turun gunung untuk membeli air untuk semua orang, aku kebetulan menyelamatkan nyawa Fang Liwei. Dia sangat berterima kasih kepadaku. Bilang dia berhutang budi padaku. Kebetulan hari ini ulang tahun kakek, jadi aku mengundangnya ke sini untuk memberi keluarga Xiao sedikit muka. Tapi siapa sangka, harusnya aku saja yang membeli air hari itu. Kalau begitu, akulah yang akan menyelamatkan Fang Liwei. Diam. Fang Ha, karena Fang Liwei berhutang budi padamu. Ibu ingin mendiskusikan sesuatu dengan silakan. Begini, Yun Hui, sudah waktunya menikah. Bisakah kau bicara dengan Fang Liwei dan memintanya untuk mengenalkan seorang gadis dari keluarga Fang? Agar Yun Er bisa menikah dengan keluarga Xiao kita? Yun Er biasanya sangat menghormatimu. Sebagai kakak iparnya, kau harus membantunya.
Xiao Yun menghormatiku? Berapa umur Xiao Yun? Apa dia butuh Fang Hao untuk mencarikannya pacar? Fang Ha, sebenarnya ayah mertuamu selalu menganggapmu tinggi. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan putriku yang berharga padamu. Menikah denganku. Jika kita bisa dekat dengan keluarga terpandang seperti keluarga Fang. Hanya ini saja. Di ibu kota, siapa yang akan kita takuti? Fang Ha, bukankah keluarga Xiao kita sedang menghadapi kesulitan? Kau bicara dengan kepala keluarga Fang. Nanti dalam bisnis, tolong jaga keluarga Xiao kita. Seluruh keluarga Xiao kita akan mengingatmu. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Kau menyelamatkan nyawa Fang Liwei. Masalah kecil ini untukmu seharusnya bukan masalah, kan? Budi Fang Liwei. Dia sudah membalasnya. Aku dengan ramah mengundangnya ke pesta ulang tahun kakek. Tapi kalian mengusirku, menyinggung keluarga Fang. Apa hubungannya masalah ini denganku? Menantu, kau bantu saja keluarga Xiao kita. Seperti kata pepatah, siapkan pasukan selama 1000 hari, gunakan untuk 1 hari. Kami telah mendukungmu selama 5 tahun. Ayah mertua, ibu mertua. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Aku dan Fang Liwei sekarang impas. Lalu, hadiah ulang tahun untuk kakek itu. Bisakah kita mendapatkannya kembali? Dia sudah mengirimkannya. Kalau begitu seharusnya itu milik keluarga Xiao kita. Apa? Dia mengambil kembali hadiah ulang tahun itu. Kembali? Bukankah begitu? Mengambil semuanya kembali. Kukira hadiah itu bernilai 20-30 juta. Kenapa kau tidak meneleponnya dan memintanya untuk mengirimkannya kembali kepada kita? Bagaimana kau bisa meminta seseorang untuk mengembalikan sesuatu yang telah mereka ambil kembali? Bebek yang hendak masuk ke mulut kita terbang begitu saja. Memang begitu, kan? 20-30 juta. Dasar tak berguna. Kau sekarang tidak ada hubungannya dengan keluarga Fang. Keluarga Xiao kita tidak mau menanggung beban seperti kau. Ibu, tolong kurangi bicaramu. Jika bukan karena Fang Hao memohon kepada Fang Liwei, keluarga Xiao kita akan tamat. Xiao idiot, kau memihak siapa? Yang kau lakukan hanyalah menindas suamimu sendiri. Kupikir kaulah yang harus pergi. Kakek, tolong jangan marah sama ibu. Aku minta maaf padamu. Setidaknya kau membesarkan putri yang baik. Kakek, jangan marah. Sebenarnya, tentang masalah ini, aku sudah bilang ke Xiao dia sejak lama. Aku bisa bantu. Kau bisa bantu? Bagaimana kau bisa bantu? Cuma 20 juta. Kau bisa dapat 20 juta? Ya, kakek. Fang Hao bilang padaku sebelumnya. Aku terlalu terburu-buru, tidak percaya padanya. Fang Ha, aku sangat menyesal. Tidak apa-apa. Antara suami dan istri, tak perlu begitu formal. Apa benar? Apa Fang Liwei memberimu 20 juta? Dia tidak. Dasar kau tak berguna. Surga telah memberimu kesempatan besar. Hanya karena sedikit harga diri. Kau benar-benar menyia-nyiakannya. Apa aku senilai itu di matamu? Sialan. Kau masih mau berlagak seperti manusia baik-baik 5 tahun terakhir bersama keluarga Xiao kami. Kalau bukan karena kami, kau pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Aku tak punya menantu yang bicaranya sembarangan. Fang Hao, apa kau tidur? Fang Ha, maafkan aku. Selama ini, kau menderita. Surat gugatan cerai.
Fang Ha, aku harus menemani Tuan Sao malam ini. Semua ini salahku. Jika kau tidak ingin bercerai dan bersedia tetap bersama wanita hancur sepertiku, aku tidak akan memaksamu. Terima kasih. 小弟， Xiao Di, aku takkan membiarkanmu dinodai. Fang Liwei, sampai di sini dalam 20 menit. 出现在我面前。 Fang Hao, aku di sini. 20 menit tidak lebih semenit, tidak kurang sedetik. Adik iparku sayang, 小弟，我这么 aku memanggilmu ke sini dengan terburu-buru. Kuharap kau tidak marah. Tidakkah? Bagaimana mungkin kami marah padamu? Lagi pula, kapan kau tidak terburu-buru saat mencariku? Diam. Kakak sekarang adalah kepala keluarga Fang. Kau harus lebih berhati-hati dengan kata-katamu. Semua salahku karena tidak menyelidiki dengan jelas 5 tahun lalu. Menuduhmu meracuni kakek. Kami juga sangat menyesal. Kami selalu ingin membawamu pulang dan menebusnya padamu. Bisakah aku benar-benar kembali ke keluarga Fang? Tentu saja. Selama kau mau, kau selalu diterima. Paman, 5 tahun lalu, aku tak bisa menelan penghinaan saat kau mengusirku. Jadi, jika tingkah lakumu memuaskanku selama periode ini, dan amarahku mereda, aku tentu bisa mempertimbangkan untuk kembali ke keluarga Fang. Kompensasi apa yang kau butuhkan selama dalam kemampuan kami, kami akan memenuhinya. Berapa nilai pasar Fangyuan Pictures saat ini? Mendekati 2 miliar. Oke. Aku akan menawarkan 2,5 miliar untuk mengakuisisinya. Memberimu tambahan 500 juta. Puas? Sangat puas. Namun, perusahaan ini hanyalah bisnis kecil di bawah keluarga Fang. Untuk apa kau menginginkannya? Paman, jangan lupa, perusahaan ini didirikan oleh ayahku. Melanjutkan warisan ayahku adalah hal yang wajar. Dan kudengar ada Tuan Sao di Fangyuan Pictures, Hao Xili, yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menindas pria dan wanita. Aku ingin bertemu dengannya. Aula Fangyuan Yingxi. Sialan, mobil siapa ini? Milikku. Dasar pengantar barang kere. Siapa suruh kau parkir di sini? Manajer Huang dan manajer sumber daya manusia Fangyuan Yingxi. Kau tahu berapa harga mobil ini? Aku parkir di sini duluan. Kau menabrak mobilku di pintu masuk perusahaan. Siapa suruh lo parkir di sini? Apa? Lo yang punya perusahaan ini? Tepat sekali. Tuh kan? Pusat Fangyuan Yingxi, gue yang punya. Saya, manajer sumber daya manusia, Huang Yun. Jadi, ini manajer Huang. Maaf, Pak. Memang betul. Mata lo buta apa gimana? Sih, lihat nih, lo di mana sekarang? Sekarang, mobilnya juga udah penyok. Biaya perbaikannya aja 10.000. Penampilan lo aja begini. Gue ragu lo sanggup bayar. Begini aja. Lo kasih gue 5.000 NTD dan gue biarin lo pergi. Manajer Huang. Ada apa ini? Fang Ha, ngapain lo di sini? Bukannya lo harusnya ngurus rumah? Apa? Kalian kenal? Tapi nggak dekat. Dia suaminya sahabat gue, mantu numpang hidup. Nggak guna. Urus aja sesukamu. Jangan pikirin gue. Oke, terus gimana? Mau diselesain secara kekeluargaan atau gimana? Kekeluargaan ajalah. Lau Shao, gue di bawah, di kantor. Turun ke sini. Ada urusan yang perlu Elo tangani. Yo Yun Hui, dengan pakaian kayak gitu, lo ke Fangyuan Yingxi buat wawancara kerja? Bukan urusan lo. Bukannya Elo udah dapat suami tajir? Kok masih nyari kerja? Fang Ha, pengangguran gak guna. Kenapa lo ikut campur? Gue emang lagi nyari kerja di Fangyuan. Tapi masih mending daripada lo yang numpang hidup di keluarga sial. Nah,
Gue manajer sumber daya manusia di pusat Fang Yuan Ingxi. Elo kan temennya Pak Zhao. Pasti nggak susah buat dapat kerja di sini. Beneran asyik. Makasih manajer Huang. Sama-sama. Ngandelin si Huang ini. Lo nggak bakal bisa masuk Fang Yuan Film and Television. Gue nggak ngandelin dia. Apa gue harus ngandelin Elo? Mantu numpang hidup nggak guna? Iya. Elo bener juga. Sih, ngandelin gue? Lo yakin bisa masuk Fang Yuan? Mengingat lo sama Xiao dia temenan, tapi masih mending daripada lo yang numpang hidup di keluarga Xiao. Minta maaf ke gue. Panggil gue Kak Hao. Gue masukin lo ke Fang Yuan Pictures dan bikin lo jadi bintang besar. Fang Ha. Gue harap lo bisa gabung Fang Yuan Pictures. Dan lo mau bikin gue jadi bintang? Lo benar-benar bikin gue paham arti ketololan. Udah, cukup omong kosongnya. Kapan lo kasih gue 5.000? Pak Zhao, ada angin apa nih? Gue kesini buat nyambut ketua baru kita. Di mana orangnya? Ini dia orangnya. Pasti Elo udah nemuin ponsel itu. Ngaca Gi. Elo nggak pantas nyamar jadi ketua kita. Hao Sili, lo nggak sopan banget. Gue yang Elo cari, ketua baru Fang Yuan Yangxi. Fang Ha. Apa gue mirip penipu? Tidak. Mana mungkin gue mikir Elo penipu? Gue yakin, di bawah kepemimpinan Elo, perusahaan film kita bakal terus menang. Dan menang lagi. Bentar. Orang ini, kepala departemen HR Elo? Iya, dia salah satu bawahan gue. Dia cukup becus kerja. Aku berencana untuk mempromosikannya menjadi kepala departemen. Pecat dia. Usir dia dari perusahaanku. Pak Ketua, bagaimana dia menyinggung Anda? Aku tak ingin mengulanginya lagi. Satu kata lagi dan kau juga kupecat. Manajer Wang, kau dipecat. Keluar sekarang. Pak Ketua. Saya buta karena tidak mengenali Anda. Saya salah. Aku pantas mati. Saat kau menghitung gaji terakhirnya, tambahkan sedikit ekstra. Aku pantas mati. Anggap saja sebagai kompensasi. Dan jika dia berani menampakkan batang hidungnya di sekitar Fang Yuan Pictures lagi, kau juga akan kupecat. Pak Ketua. Pak Ketua. Hei, Xiao Die. Hei, Yun Hui. Suamimu, Fang Hao. Apa latar belakang keluarganya? Latar belakang apa yang dia punya? Dia cuma udik. Orang kampung. Kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang dia? Apa dia bersamamu? Tidak. Kalau begitu bukan apa-apa. Nanti aku hubungi kau lagi. Sepertinya hubungan mereka sedang tidak baik. Dan Fang Hao belum memberitahu identitas aslinya. Ini adalah kesempatan besar bagiku. Jika aku bisa mencuri Fang Hao saat ini. Ruang Ketua Dewan Perusahaan Fang Yuan Yangxi. Pak Ketua, Anda ingin bertemu saya? Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apa perintah Anda? Hao Sili, kau belakangan ini bertingkah sok ya. Kudengar kau akan meminjamkan keluarga Xiao 20 juta. Dengan syarat mereka mengatur seorang wanita cantik untuk tidur denganmu selama 3 hari. Ada benarnya juga sih, tapi aku hanya bercanda dengan keluarga Xiao. Siapa sangka, mereka benar-benar mengirim seorang wanita cantik untuk menemaniku. Hao Sili, kau berani sekali ya? Pak Ketua, saya salah? Kalau begitu katakan padaku, di mana letak kesalahanmu? Saya tak bisa bilang, kan? Pak Ketua, saya salah menilai. Saya salah. Hao Sili, aku tahu apa yang kau pikirkan. Jangan bersandiwara di depanku. Kau pikir keluarga Xiao itu ikan teri. Bahkan jika kau tidak meminjamkan mereka uang, setelah tidur dengan Xiao Ydi, kau bisa saja ingkar janji, kan? Anda sangat perseptif. Tajam seperti elang. Tolong tenanglah. Hao Sili, aku peringatkan kau. Kau adalah manajer umum Fang Yuan. Jika kau terlibat skandal,
Dan itu menyebabkan reputasi perusahaan anjlok. Proyek akan ditutup, investor akan mundur. Bisakah kau menanggung tanggung jawab itu? Ya, aku akan segera mengurus ini. Aku jamin ini tidak akan memengaruhi operasional perusahaan. Keluar. 3 pengumuman baru. Tunggu. Hao Sili, kau meminjamkan uang kepada keluarga Xiao. Aku tidak masalah dengan itu. Tapi kalau kau berani menyentuh Xiao Yede lagi, akan kubuat kau. Mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Aku jamin itu tidak akan terjadi lagi. Jangan khawatir. Keluar. Iya. Ketua yang baru. Bagaimana dia bisa melawan aku demi keluarga Xiao semata? Fang Yuan Pictures kita didukung oleh keluarga Fang. Keluarga Xiao tidak punya peluang dan sama sekali tidak berani untuk memprovokasi kita. Mungkinkah? 3 pengumuman baru. Dia menggunakan Xiao Yedi sebagai wallpaper ponselnya. Menyebut nama Xiao Yedi dan memperingatkanku untuk tidak macam-macam dengan Xiao Yedi. Ini bukan lagi sebuah isyarat. Terlalu gamblang. Mungkinkah ketua yang baru mau aku berikan Xiao Yedi sebagai hadiah? Xiao Die, aku tahu ini sangat tidak adil bagimu. Setelah kita berhasil, kita semua akan mengingat jasamu. Keluarga Xiao kita sedang kesulitan sekarang. Situasinya gawat. Hanya kau yang bisa membantu kami. Xiao Die, 3 hari akan berlalu dengan cepat. Jangan khawatir. Perempuan selalu harus menghadapi hal seperti ini. Tahan saja, dan semuanya akan berakhir. Di mana Fang Hao? Lari kemana dia? Pengkhianat ini. Di saat genting ini, siapa yang tahu dia kabur kemana? Jangan sebut-sebut nama Fang Hao yang tidak berguna itu. Menyebut namanya saja membuat darahku mendidih. Cukup. Jika ada di antara kalian yang menyebut nama Fang Hao lagi hari ini, aku tidak akan pergi. Xiao Di, aku bisa bilang, Tuan Mudahan sangat menyayangimu. Setelah semua ini berakhir, saat kau kembali, ceraikan saja Fang Hao dan nikahi Tuan Mudahan. Ayah ingin aku menghibur Zhao, lelaki tua yang menjijikan itu. Dan ayah pikir Tuan Mudahan masih mau menikah denganku? Kalian semua kembali saja. Dalam 3 hari, aku akan kembali sendiri. Nona Xiao, kau memang sangat cantik. Tuan Shao, Anda bilang sebelumnya bahwa jika aku menghabiskan 3 hari dengan Anda akan meminjamkan keluarga Xiao kami 20 juta. Anda tidak akan mengingkari janji Anda, kan, Nona Xiao? Saya sudah berjanji. Tentu saja saya tidak akan mengingkarinya. Namun, kau cukup beruntung. Kau tahu, ketua kami telah tertarik padamu. Selama kau membuatnya senang, kau akan memiliki kekayaan dan kehormatan, melebihi impian terliarmu. Di sisi lain, jika kau menyinggungnya, kau bisa melupakan 20 juta itu. Tuan Shao, bukankah kita sudah sepakat bahwa aku di sini untuk menemani Anda? Bagaimana bisa menjadi ketua? Apa? Kau pilih-pilih sekarang? Kau benar-benar berpikir kau sehebat itu? Ketua kami masih muda cakap dan sangat tampan. Dia tertarik padamu. Adalah berkah yang kau peroleh selama beberapa kehidupan. Tidak, Tuan Shao, bukan itu maksudku. Bagus, ikut aku. Nona Xiao, beberapa hari ke depan, kau harus merawat ketua kami dengan baik. Buat dia senang. Dan bukan hanya 20 juta, tapi 200 juta. Tidak akan menjadi masalah. Saat ini, ketua kami ada di dalam. Kau harus menggunakan semua pesonamu untuk memuaskannya. Mengerti? Silakan.
Ketua, saya sudah membawanya kepada Anda. Siapa? Saya sudah bilang. Dia bilang dia mengagumimu. Dan sudah lama ingin bertemu denganmu. Dia ada di luar. Saya akan menjemputnya. Jelaskan dengan benar. Siapa yang kau bawa ke sini? Kepada ketua. Departemen teknis melaporkan masalah. Mereka bilang pengawasan di lantai ini mati. Tidak akan diperbaiki sampai besok. Tidak ada yang bisa direkam hari ini. Tuan Zhao, bisakah Anda mentransfer 20 juta itu kepada kami dulu? Kami sangat membutuhkannya. Apa terburu-burunya? Kau tahu siapa aku? 20 juta ya? Kau tidak takut aku akan kabur, kan? Malam ini kamu akan Menjaga ketua kita dengan baik. Aku akan transfer besok. Bagaimana kalau aku tidak puas? Kau tahu konsekuensinya. Ketua, saya Xiao Yudi. Silakan dicicipi. Ketua, bolehkah aku datang? Jangan datang. Aku kurang paham maksudmu. Kembali sana. Ketua, kita sudah ada perjanjian dengan Tuan Zhao. Asalkan aku menemanimu, kau akan meminjamkan kami 20 juta. Anda orang yang berkuasa. Anda tidak akan mengingkari janji, kan? Bukankah kau sudah menikah? Ketua, meskipun aku sudah menikah, aku bersumpah demi nama keluarga Xiao. Suamiku tidak pernah menyentuhku. Aku masih perawan. Anda tidak perlu menganggap saya kotor. Kau bersedia bersamaku. Tapi kau tidak merasa bersalah pada suamimu? tidak. Ini hanya sandiwara di antara kita. Kami tidak punya perasaan satu sama lain. Nona Xiao, kau sangat cantik. Ketua, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan bekerja sama denganmu. Pergi. Aku tidak tertarik pada wanita lain. Ketua, aku benar-benar perawan. Biar aku mati dengan mengerikan jika aku berbohong padamu. Keluar. Ku bilang aku tidak tertarik padamu. Beri aku alasan. Kenapa aku harus memberimu alasan? Apa kau gila? Aku sudah menyiapkan cek untukmu. Ini cek 20 juta. Kau bisa mencairkannya di bank manapun. Kau tidak perlu menulis surat hutang. Kenapa kau membantuku? Aku tidak pernah memaksa siapapun melakukan apapun yang tidak mereka inginkan. Dan kau gadis yang suci. Aku tidak ingin mencemarimu dengan ini. Ketua, terima kasih. Bolehkah aku pergi sekarang? Pergi. Ketua, bolehkah aku melihat seperti apa wajahmu? Jangan uji kesabaranku. Percaya atau tidak, satu panggilan telepon, dan aku bisa membuat cek ini tidak berharga. Istriku, sebentar lagi hujan. Ngapain duduk di sini? Seharian ini kamu kemana saja? Sudahlah, aku tak mau dengar. Dari mana kau dapat setelan itu? Saya. Aku dapat kerja di agen properti dekat sini. Setelan ini punya perusahaan. Ngomong-ngomong, apa kau sudah pinjam 20 jutanya? Sudah. Baguslah. Ayo pulang. Ayo. Jangan khawatir. Xiao dia pasti akan meminjam uangnya. Xiao Die, kenapa kau cepat sekali kembali? Apa yang terjadi?
Bukankah kau berjanji untuk menemani Tuan Zhao selama 3 hari? Apa? Kau seenaknya sendiri, pulang lebih awal. Xiao Yudie, apa yang ibu katakan sebelumnya? Ibu sudah berulang kali bilang, untuk memastikan kau menemani Tuan Zhao, untuk meminjam 20 juta itu, untuk menyelesaikan krisis mendesak keluarga Xiao kita. Tapi kau sudah kembali dalam waktu kurang dari sehari. Bagaimana kalian bisa bicara seperti itu? Apakah kesulitan keluarga Xiao saat ini ada hubungannya dengan Xiao Die? Bukankah ini semua salah kalian? Para pria minum berjudi dan main perempuan. Menikmati semua kebiasaan buruk Para wanita boros dan foya-foya. tanpa rasa hemat. Bahkan jika kau memberi keluarga Xiao ini miliaran, semuanya akan disia-siakan. Jika bukan karena Xiao Die yang rajin mengurus selama bertahun-tahun, keluarga Xiao pasti sudah lama hancur. Kurang ajar. Dasar pemalas tak berguna. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu soal insiden ulang tahun ke-70. Dan sekarang kau berani menggurui keluarga Xiao? Aku tidak salah. Apa hubungannya Xiao Die dengan kejatuhan keluarga Xiao? Kalian semua punya banyak uang, tapi kalian tidak mau menyumbang. Kalian bahkan berpikir untuk mengorbankan Xiao Die untuk melindungi kepentingan kalian sendiri. Kalian semua egois. Omong kosong. Kau keterlaluan. Berlutut. 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 Apa kau dengar aku? Ku bilang berlutut. Kalian semua diam. Jika kalian berani menyentuh Fang Hao, aku akan merobek 20 juta ini. 20 juta. Xiao Die, apakah ini 20 juta dari Tuan Zhao? Apa Tuan Zhao menyelesaikannya begitu cepat? Diam. Wah, Mbak itu keren. Coba kulihat cek itu. Aku belum pernah melihat cek 20 juta seumur hidupku. Jika bukan karena Xiao Die yang rajin merawat selama bertahun-tahun. Bukankah kalian bilang aku tidak akan pernah membalas budi keluarga Xiao? Sekarang kau ingat aku seorang Xiao? Di mana kau sebelumnya? Hahaha, Xiao Die. Kau tahu ibumu. Ibu selalu keras di luar, lembut di dalam. Begitukah? Kalau begitu aku minta maaf. Aku berbohong pada semua orang. Aku tidak meminjam 20 juta. Kakek telah mempercayaimu sejak kau kecil. Aku percaya kau tidak akan mengecewakan kami. Cek ini 20 juta, kan? Kau telah bekerja keras. Ayo, biarkan kakek melihat. Jadi dari mana datangnya 20 juta ini? Apakah kau bermalam dengan Tuan Zhao atau tidak? Aku tidak bermalam dengan Tuan Zhao. Aku berbohong pada semua orang. Aku tidak meminjam 20 juta sama sekali. Apa? Bagaimana dengan surat hutangnya? Tidak ada surat hutang. Sepertinya Mbak itu benar-benar meyakinkan ketua. Fang Hao, ayo pergi. Sayang, Terima kasih untuk hari ini. Mereka tidak mempercayaimu. Tapi aku percaya kau tidak bersalah. Kenapa kau percaya padaku? Aku benar-benar masuk ke kamarnya. Seorang pria dan wanita sendirian di dalam kamar. Jadi kau sama sekali tidak percaya padaku. Bahkan kau tidak percaya padaku. Apalagi orang tuaku. Tidak, sayang. Kau salah paham. Aku benar-benar percaya padamu, oke? Ayo tidur. Masuk. Yo Yun Hui, aku bersumpah. Ini aku kita bertemu lagi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau bilang kau ingin kopi. Jadi aku membawakannya untukmu.
Maksudku siapa yang mengizinkanmu masuk ke Fang Yuan Yingxi? Fang Hao, aku salah tentang yang terakhir kali. Itu semua Huang yang membuatku melakukannya. Tolong, maafkan aku sekali ini saja. Pakai bajumu. Yo Yunhui, kau pikir aku baru bertemu denganmu kemarin? Sekarang kau datang merangkak padaku? Kau lupa bagaimana kau menindas dan mempermalukanku sebelumnya? Ini semua salahku, Fang Hao. Fang Hao, aku tahu. Aku telah mempermalukan dan mengejekmukmu sebelumnya. Kau pasti membenciku. Kau pasti berpikir aku wanita yang jahat dan kejam. Setidaknya kau punya kesadaran diri. Xiao Yidie yang menyuruhku melakukannya. Xiao Die tidak seperti itu. Dia memang seperti itu. Dia benar-benar membencimu. Dia melakukan ini untuk menyingkirkanmu. Fang Ha, tolong maafkan aku sekali lagi. Cukup. Hentikan sandiwara murahan ini. Keluar. Apa kau sangat membenciku? Tidakkah kau mau memberiku satu kesempatan, Yo Yunhui? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Menggodaku untuk menikmati hidup mewah, begitu? Fang Hao, aku sangat menyukaimu. Jika kau tidak percaya, rasakan seberapa cepat jantungku berdetak. Kau menjijikan. Fang Hao, kau tidak ingin Xiao Yuqie tahu siapa kau sebenarnya, kan? Fang Hao, aku akan memilikimu. Bahkan jika aku tak bisa menggantikan istrimu menjadi seorang selir, aku tak keberatan. Kemana saja kau? Pulang selarut ini. Bu, aku, bagaimana denganku? Kubilang ya, mulai sekarang, kalau kau belum pulang jam 8 malam, jangan harap bisa pulang. Jangan cari, tak ada yang tersisa untukmu. Kalau kau pulang selarut ini lagi, kau tak akan makan lagi. Bu, hentikan memarahi dia. Aku akan memesankan makanan untuknya. Memangnya kenapa aku memarahinya? Dia pantas mendapatkannya. Sudah lebih dari 5 tahun kau di rumah kami, kan? Apa kau sudah repot-repot mencari pekerjaan? Tinggal di rumah seharian, entah dapat muka dari mana kau. Dan bahkan memesankan makanan untuknya. Memangnya dia pantas makan? Dia pergi mencari pekerjaan baru hari ini. Pekerjaan macam apa? Perusahaan mana yang sebegitu butanya? Mau mempekerjakan pecundang ini? Agen real estate. Agen real estate? Pekerjaan macam apa itu? Gajinya 5.000 yuan sebulan saja, dapat tidak? Ya, punya pekerjaan lebih baik daripada tidak sama sekali. Fang Hao, aku katakan padamu. Mulai sekarang serahkan gajimu setiap bulan padaku. Akan kusimpan untukmu agar kau tak menghamburkannya. Mengerti? Oke. Setiap bulan mulai sekarang, akan kuberikan 5.000 yuan untukmu. Begitu dong. Xiao Die, kemarilah. Ibu ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa, Bu? Soal Tuan Zhao itu. Menyerahkanmu pada ketua Fang Yuan Pictures. Apa ketua itu? Apa dia menyentuhmu? Bu, sudah kubilang jangan ungkit-ungkit ini lagi. Jangan buru-buru. Ibu hanya penasaran. Ketua itu, dia begitu kaya dan muda. Meminjamkanmu 20 juta cuma-cuma dan tak menyentuhmu. Dia bilang pada Tuan Zhao dia mengagumimu. Dan memakai topeng agar kau tak bisa melihatnya. Mungkinkah dia orang yang kau kenal? Tidak mungkin, dia selalu memakai topeng saat bertemu denganku. Aku takut dia tak ingin aku melihat wajahnya. Kurasa dia orang yang unik. Bagaimana mungkin tidak? Kurasa dia tertarik padamu. Tidak mungkin. Coba pikirkan. Dia begitu kaya. Dan dia tidak menyentuhmu. Dia hanya ingin meninggalkan kesan yang baik padamu. Kata-kata ibu ada benarnya. Xiao Die, ibu beritahu kau,
Ini kesempatan besar untukmu. Ketua ini masih muda dan kaya. Jika kau bisa membantunya, kau akan makmur seumur hidup. Dan keluarga Xiao pasti akan memandangmu tinggi. Lihat saja siapa yang berani memandang rendah ibumu lagi. Aku sudah menikah. Memangnya kenapa kalau kau sudah menikah, kau dan Fang Hao itu hanya menikah di atas kertas? Putriku masih perawan, kan? Jika ketua Fang Yuan Pictures itu benar-benar menyukaimu, dia pasti tak akan keberatan. Hentikan. CEO Hao memang mengantarkanmu langsung padanya. Apa yang bisa kulakukan dalam situasi seperti itu? Memaksa diriku? Apa yang bisa kulakukan? Aku juga sangat tertekan. Junsi. 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 Wang Jun 11, selebriti yang sedang populer. Menyebalkan, orangnya itu melulu. Babi-babi gendut itu tua jelek dan menjijikan. Jaga bicaramu, senyum terus. Nona Li, manajer Wang Jun 11. Kita belum sepenuhnya aman. Takut apa? Di sini kan tidak ada kamera. Mau bagaimana lagi skandalmu dengan rokok Huayan waktu itu? Dampaknya terlalu besar. Banyak penggemar yang berhenti mengikuti. Tapi tidak masalah. Asal Fang Yuan mengontrakmu. Dengan kekuatan Fang Yuan dan citramu yang cerah dan tampan, kau pasti bisa populer lagi. Kalau Fang Yuan mengontrakku, mereka pasti untung. Nanti kalau ketemu eksekutif Fang Yuan Pictures, jaga bicaramu. Jangan seenaknya seperti dulu. Kenapa? Kalau dia mengontrakku, dia dapat uang. Kecuali mereka tidak mau mengontrakku dan tidak mau dapat uang. Kecilkan suaramu. Dengan situasimu sekarang, sudah bagus ada perusahaan yang mau mengontrakmu. Buang sampahmu. Kau bicara padaku? Ya iyalah, sama siapa lagi? Kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Aku tidak peduli kau siapa. Ini bukan tempat untuk buang sampah sembarangan. Angkat. Memangnya kenapa kalau aku buang sampah sembarangan? Emangnya kau mau gigit aku? Anak muda, kusarankan kau jangan sombong. Angkat semua sampah ini. Lalu minta maaf kepadaku yang benar. Baru kau bisa bertahan di industri ini. Hei, Udik, lu kenal gue siapa? Kagak sebelumnya. Tapi sekarang kenal. Bukannya elu cuma seleb gembel? Omong kosong. Gue bintang top, bego. Serahin sini. Apaan? Jangan pura-pura bego. Rekamannya. Lu mau jebak Junsi kayak gini? Pasti lu wartawan bayaran dari perusahaan lain, kan? Ngapain gue repot-repot jebak dia? Dengan kelakuannya yang kampungan gitu. Pantesan aja lu dihantui skandal. Dasar geblek. Kayaknya lu lagi cari mati, ya? Jangan sampai gue kasar sama lu. Gue kasih peringatan terakhir. Mau lu wartawan bayaran dari perusahaan manapun, serahin rekamannya sekarang. Atau jangan salahin kita kalau kita main kasar. Gila lu, ya? Gue kagak punya rekaman. Dan gue bukan wartawan bayaran. Lu kesini mau bahas kolaborasi sama Fang Yuan, kan? Gak usah repot. Fang Yuan gak bakal mau kolaborasi sama artis kampungan kayak lu. Pergi sana. Lu siapa, sih? Bahkan kalau Pak Sao sendiri yang dateng, dia gak bakal berani ngerusak kolaborasi ini. Emang lu punya hak apa ngomong kayak gitu? Karena gue direktur baru Fang Yuan. Gue kasih peringatan resmi. Keluar. Bener gue dengarnya, lu bilang lu direktur baru Fang Yuan? Siapa yang ngasih lu nyali?
Hah? Liang Jingru? Gue udah sering lihat orang gak tahu malu, tapi yang muka badaknya setebel gini baru pertama kali. Ngaca gih, sono. Lihat aja tuh penampilannya buluk banget. Berani-beraninya dia ngaku jadi direktur baru Fang Yuan. Diam, semuanya. Pak Cao lagi nelpon. Halo, Pak Cao. Iya, saya sama Junsi lagi di bawah. Kita di lobi. Apa? Bapak mau turun sendiri buat nyambut kita? Suatu kehormatan. Ya. Pak Cao bilang beliau mau turun sendiri buat nyambut kita. Baik banget, ya. Kayaknya nasib kita bakal berubah nih. Kita bakal sukses tanda tangan kontrak sama Fang Yuan. Tadi lu ngomong apa? Lu bilang lu direktur Fang Yuan? Pak Cao mau jemput saya. Lu nyuruh gue keluar dari Fang Yuan? Ya udah, gue tunggu aja gimana matinya gue. Pak Cao, Junsi, Pak Cao datang. Ayo. Pak Cao, Bapak beneran turun sendiri buat nyambut kami? Kami tersanjung sekali. Kalian kan jauh-jauh datang. Tentu saja saya harus turun menyambut kalian sendiri. Junsi, kamu kelihatan gagah sekali. Pantas saja jadi selebritas. Paling hits di internet. Begitu Junsi tanda tangan kontrak dengan Fang Yuan. Dengan sumber daya Fang Yuan, Junsi pasti bakal makin terkenal. Tentu saja, direktur baru kita telah memimpin Fang Yuan menuju kesuksesan yang lebih besar. Terus meningkat. Dengan dukungan film dan televisi Fang Yuan, Junsi, dalam sebulan, kamu bakal kembali ke puncak, bahkan lebih populer dari sebelumnya. Ngomong-ngomong soal direktur baru kalian, saya baru saja mengalami sesuatu yang cukup lucu. Ada orang miskin sok-sokan ngaku jadi direktur baru kalian. Lu mau ngusir kita berdua? Sadar diri dong, lu. Mana sih orang yang lu omongin tadi? Itu, bukannya dia di belakang sana? Gak mungkin dia punya duit lebih dari 200.000. Kurang ajar. Pak Direktur. Bapak yang kontrak orang ini? Bukan, saya gak kontrak dia. Mereka yang datang ke kita, mau kolaborasi. Saya sangat tidak suka ini. Mulai sekarang, Fang Yuan Pictures tidak boleh ada urusan bisnis lagi dengan dia. Kalau tidak, kalian tahu konsekuensinya. Iya, saya tahu. Fang Yuan Yingxi akan membekukan karir Wang Junti. Kami akan menghentikan semua kerjasama dengan dia mulai sekarang. Angkat sampahmu dan keluar. Tuan Cao, ini semua salah paham. Tuan Cao, saya sungguh tidak tahu dia adalah ketua yang baru. Anda tunjuk. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Hanya dalam satu pertemuan, kalian sudah menyinggung ketua kami. Kalian bahkan memanggilnya pecundang kere. Kalian sudah mengatakan semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan. Selamat tinggal. Oh, Tuan Cao. Tuan Cao. Apakah Anda bebas besok malam? Ya, ada apa? Sahabatku Xiu Yunhui berulang tahun besok. Suaminya memesan ruang pribadi yang besar dan mengundang kita untuk bergabung. Kudengar Wang Junsi juga akan bernyanyi di sana. Mau ikut? Maksudmu si cowok cakep itu? Bukannya kau selalu melarangku ikut acara sosialmu? Ya, kalau begitu jangan pergi. Aku ikut, tentu saja aku ikut. Aku pasti ikut. Kau boleh pergi, tapi kau harus mendengarkanku. Jangan makan sembarangan. Dan tolong jangan membuat masalah untukku, oke? Oke. Oke. Kalau begitu jemput aku dari kantor besok malam, kita pergi bersama. Oke. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Xiao di Fang Hao, akhirnya kalian datang. Ayo duduk. Fang Ha, malam ini, aku akan membuatmu malu di depan istrimu. Baiklah, aku tak akan membuatmu penasaran. Malam ini, kedua istri kita adalah penggemar berat Wang Junsi. Jadi, aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang Junsi ke sini.
untuk menyanyikan sebuah lagu untuk kita. Saudara Fa, sepertinya kau meremehkan Junsi kita. Dia hanya selebriti yang sudah ketinggalan zaman. Apa hebatnya dia? Bahkan jika dia datang, dia harus hormat di depan kita. Wang Hao, bisakah kau diam? Kenapa kau selalu bertingkah seperti ini? Kau selalu mempermalukanku. Saat Junsi tiba, bisakah kau tutup mulutmu? Aku tidak ingin dia pergi dengan kecewa. Setelah datang ke sini dengan begitu bersemangat, kau tidak ingin dia pergi dengan kecewa. Tapi kau ingin aku kecewa? Oh, Fang Hao, kau salah paham. Xiao Die, kau terlalu cemas. Fang Hao kita masih cukup luar biasa. Bahkan jika Wang Junsi sendiri ada di sini, bukankah dia harus memujinya? Baiklah, cukup. Waktunya pertunjukan. Tampan banget. Ikuti aku tangan kiri, tangan kanan, gerakan lambat. Tangan kanan, tangan kiri, ulangan gerakan lambat. Lagu ini. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh suatu kehormatan Anda bisa datang dan bernyanyi untuk kami hari ini. Ini adalah hak istimewa bagi kami. Biar aku kenalkan seseorang padamu. Orang ini, dia menantu laki-laki yang tinggal serumah. Lalu, dia bilang kau hanya bintang yang sudah ketinggalan zaman. Dan bilang kalau kau datang, kau harus hormat padanya. Ini cuma bercanda, cuma bercanda. Orang ini gila. Jangan pedulikan dia. Li Jie, apa yang kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bertemu mereka. Kita harus menyapa mereka. Ayo. Ketua, tentang insiden terakhir kali, kami salah. Saya buta akan status Anda. Kami menyinggung Anda. Kami harap Anda bisa berbelas kasih dan mengampuni kami. Panggil saya Tuan Fang. Tuan Fang, tentang kejadian terakhir kali, saya salah. Seharusnya kami tidak. Seharusnya kami tidak menyinggung Anda. Kami harap Anda akan berbelas kasih dan memaafkan kami. Suaramu bagus. Teruslah bernyanyi. Apakah kau sudah memaafkanku? Xiao Di. Xiao Di. Kamu benar-benar kelewatan. Suamimu hebat sekali, dan kamu bahkan tidak memberitahu kami sebelumnya. Iya, Xiao Di. Jelas-jelas kamu menikah dengan orang kaya, tetapi kamu bilang pernikahanmu tidak baik. Apa kamu takut aku akan merebut suamimu? Fang Ha. Ada apa ini? Ada apa ini? Jangan pura-pura bodoh. Jelaskan. Bukankah aku pernah menyelamatkan nyawa Fang Liwei? Kemudian, ketika aku bertemu dia, aku kebetulan bertemu dengan Wang Junsi. Dia mungkin mengira aku kerabat Fang Liwei. Itu sebabnya dia sangat hormat padaku. Benarkah? Sungguh, kenapa aku harus bohong padamu? Apa kamu tidak tahu latar belakang keluargaku? Beraninya dia. Apa? Bukan apa-apa. Dengarkan saja lagunya. Tuan Xie membayar mahal untuk mengundangnya ke sini. Meskipun dia sudah melewati masa jayanya, bayarannya masih lebih dari 1 juta. Selanjutnya, saya akan menyanyikan Tian Mimi, mempersembahkannya untuk Tuan dan Nyonya Fang. Semoga cinta mereka manis dan abadi. Halo? Longge, Apakah orang-orang yang kau atur sudah di tempat? Bagus. Kalau begitu aku bisa tenang.
Junsi menghasilkan jutaan hanya dengan menyanyikan beberapa lagu. Tidak heran semua orang ingin berada di puncak. Kita juga bisa mencapai puncak. Kita mungkin di kehidupan selanjutnya. Pegangan yang erat, aku akan mempercepat. Jangan. Kenapa kau mengemudi begitu cepat? Kita tidak sedang terburu-buru. Seseorang mengikuti kita. Siapa? Aku tidak tahu. Mungkin si Xie itu. Kenapa dia mengikuti kita? Entahlah. Aku pernah berselisih dengannya beberapa kali. Dia mungkin dendam. Mungkin dia ingin balas dendam. Mereka tampaknya siap. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, ada aku. Tunggu aku di dalam mobil. Xie, keluarlah. Apa yang kau bicarakan? Kami tidak mengenalnya. Xie, keluar kau. Aku tahu itu kau. Kau cukup pintar. Kau benar menebak itu aku. Malam ini, kau dan istrimu tidak akan kemana-mana. Kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aku dan dia melakukan itu tepat di depanmu. Xie, apa kau tidak takut aku akan memberitahu istrimu? Istri, Sudah lama menceraikan jalang itu. Kalau tidak, mana mungkin aku menghabiskan 100.000 untuk menyewa cowok cantik itu, untuk memancing kalian berdua ke sini? 100.000. Uang asli. Untuk menghadapiku. Kau benar-benar kejam. Anak buah, jangan buang-buang napas untuknya. Tangkap dia. Tunggu. Apa? Takut sekarang, ya? Apa maumu? Aku tidak mau banyak. Aku hanya ingin kau berlutut dan memanggilku kakek I10 kali. Lalu kita impas. Kau dan Yo Yunhui adalah suami istri. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Suami istri? Terus kenapa? Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini, dia berlutut dan memanggilku kakek. Atau aku akan membunuh bajingan ini. Kau pikir aku akan berlutut untukmu? Masih sok jagoan, ya? Kau pikir aku tidak akan menghajarmu sampai kau berlutut? Fang Ha. Tuan Xie, Fang Hao hanya impulsif. Fang Hao, minta maaf padanya sekarang. Cih, sebenarnya ini sederhana. Hahaha. Malam ini, jangan pulang. Ikut aku ke hotel. Kita akan berbincang baik-baik. Bagaimana? Fang Ha, kesabaranku mulai habis. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak berlutut, aku akan menghajarmu sampai kamu berlutut dan memanggilku kakek. Xie, ku kasih kamu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Dasar keras kepala. Mau masuk peti mati dulu baru kapok? Hajar dia. Boom. Lanjut? Masih mau lanjut? bukannya kamu suruh aku panggil kamu kakak 10 kali? Saya. Bos, ampun. Ampuni aku, bos. Aku benar-benar salah. Simpan saja untuk polisi. Aku nggak mau dipenjara. Bos, aku nggak mau dipenjara. Fang Ha, ada apa? Lepaskan dia. Yakin? Bagaimanapun juga, dia mantan suami sahabatku. Makasih, bos. Ayo masuk mobil. Fang Ha, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Lagi pula kita sudah menikah. Gak masalah. Naik mobil, malam ini tidur di tempat tidur. Baiklah. Keluarga Xiao kami di ibu kota adalah perusahaan yang cukup besar. Di sektor bahan bangunan, kami ahlinya. Yang Wente ketua dari grup Wangxi.
Kami memiliki teknologi canggih dan koneksi yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Yang, silakan lihat dokumen penawaran kami. Jika Anda berinvestasi, kami jamin Anda tidak akan rugi. Saya bisa investasi 100 juta, tapi saya mau 51% saham. Itu sih namanya perampokan, ya? Cuma 100 juta untuk 51% saham kami? Kakek saya tidak akan setuju. Setahu saya, grup Xiao Anda terlilit hutang yang sangat besar. Jika Anda tidak bisa mendapatkan 10 juta dalam seminggu, Anda akan bangkrut. Apa gunanya saham kalau perusahaannya sudah tidak ada? Kamu kenal gadis ini? Iya, dia kakak perempuanku. Suruh dia bicara denganku. Aku cuma mau ambil 40%. Kau tahu, yang tanpa busana. Aduh, itu agak kurang pantas, bukan? Apa? Susah, ya? Tidak, meskipun dia kakakku. Dia cukup sombong. Aku tidak bisa begitu saja menyuruhnya datang ke sini. Lagi pula, dia sudah menikah. Suaminya sepertinya kenal dengan Sisan itu. Sun, orang nggak penting. Dia bukan siapa-siapa. Tuan Yang, kata-kata Anda meyakinkanku. Aku pasti akan membawakan kakakku untukmu. Ruang rapat dari grup Tiushi, rantai modal perusahaan kita. Telah terputus lagi. Apakah kalian punya ide bagus untuk membantu perusahaan mengatasi krisis ini? Xiao Die, apa kamu punya solusi? Kakek, aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Xiao Die, bukankah kamu punya koneksi dengan ketua Fangyuan Pictures? Temui dia lagi. Kita bukan minta pinjaman, kita mengajaknya untuk pembiayaan. Bagaimana menurutmu? Kakek, aku sama sekali tidak kenal ketua Fangyuan Pictures. Aku akan menemuinya sekarang. Kemungkinan besar dia tidak akan setuju. Sepertinya hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Xiao pada akhirnya. Xiao Yun, bukankah kamu sudah didepak dari dewan? Dan kamu masih berani bicara? Kenapa aku tidak boleh bicara? Aku sudah mendapatkan pembiayaan 100 juta. Tapi investorku punya satu syarat. Yaitu, saat aku menandatangani kontrak, aku membawa adikku untuk membuatkan teh di kantornya. Tidak mungkin. Xiao Yutie, apa maksudmu? Cuma bikinin teh, bukannya ngapa-ngapain juga. Apa kau bagian dari keluarga Xiao? Aku sudah berkorban sekali untuk keluarga Xiao. Kau masih mau mempermainkanku dengan rasa bersalah? Baiklah, hentikan pertengkaran ini. Xiao Yun, siapa investor ini? Kenapa dia ingin adikmu membuatkan teh untuknya? Investor saya bermarga Yang. Dia investor ternama, Yang Wenchai. Saat ini dia memiliki proyek investasi senilai 1 miliar. Dia bersedia memberi kita 100 juta, tapi dia menginginkan 40% saham perusahaan kita. Itu kesepakatan yang bagus. Xiao Tie, bagaimana menurutmu? Aku bukan pembuat teh profesional. Jika dia benar-benar menyukai teh, dia bisa mencari seniman teh yang handal. Berbeda ketika dia secara khusus memintamu. Pokoknya aku tidak akan pergi. Baiklah, Xiao Yutie, tunggu saja. Ku bilang padamu, ayah kita adalah perwakilan hukum perusahaan. Jika kita benar-benar tidak bisa membayar kembali uangnya, ayah kita pasti akan masuk penjara. Apakah keluarga Xiao kita telah jatuh begitu rendah? Menjual perempuan keluarga kita di setiap momen penting. Xiao Tie, demi keluarga Xiao kita, korbankan dirimu sekali lagi, oke? Fang Hao, apa kau tidur? Tidur. Kau bohong. Bagaimana kau bisa menjawabku kalau kau tidur? Mengigau. Kalau begitu, izinkan aku bertanya sesuatu dalam mimpimu. Silakan. Keluargaku memarahi dan menghinamu seperti ini. Dan mempermalukanmu. Kenapa kau tidak meninggalkanku? Mungkin karena kau membantuku saat aku putus asa.
Membantuku? Apa maksudmu? 没什么。 Bukan apa-apa. Ayo tidur. Tidak mengantuk. Biarkan aku bertanya satu hal lagi. Kenapa Yang Wenchai secara khusus memintaku untuk membuatkan teh untuknya sendirian? Yang Wenchai, buatkan teh? Lupakan saja. Lupakan saja. Bukannya aku akan kehilangan apa-apa. Ayo tidur. Selamat tidur. Tuan Fang, ada yang bisa kubantu? 认识杨文才 Tahukah 吗？ Anda Yang Wenchai? Ya, dia putra tertua keluarga Yang. Dia cukup terkenal di kalangan bisnis akhir-akhir ini. Berinvestasi di beberapa perusahaan juga. Menghasilkan cukup banyak uang. Jadi, seperti apa Yang Wenchai sebagai pribadi? Sebagai pribadi kurasa, dia biasa saja. Tapi dia kejam dalam bisnis. Siapapun yang melawannya akan diurus, diam-diam. Yang Wenchai itu hidung belang, bajingan sejati. Dia sudah mempermainkan banyak wanita. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik. Bahkan keluarganya pun tidak tahu. 知道。 Mengerti, Anda bisa pergi sekarang. Pak Presiden, ini laporan keuangan perusahaan dari kuartal terakhir. Silakan masuk, lewat sini. Ku dengar Xiao Yudi dari keluarga Xiao itu cantik langka. Yang tercantik dari 3 wanita cantik Jingcheng. Melihatnya hari ini, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hahaha. Tuan Yang, mengenai investasi Anda di Xiao Group kami. Kami sudah mendiskusikan semuanya. Kita bisa bicara bisnis nanti. Aku sudah menyelesaikan detailnya dengan Xiao Yun. Karena kita sudah membahasnya, mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Nona Xiao, jangan terburu-buru. 有的是时 Kita 间。 punya banyak waktu. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Setelah Anda tanda tangani dan transfer dana 100 juta, Anda akan menerima 40% saham Xiao Group kami. 小姐， Nona Xiao, menurut Anda, 40% saham Xiao Group Anda bernilai 100 juta? Tuan Yang, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Mentransfer dana ke Xiao Group kami. Bukankah itu ide Anda? 小姐， Nona Xiao, 我 saya 相信 percaya, 你比你现在 mengingat 小 situasi 姐 keluarga Anda saat ini. Jangan seperti ini, Tuan Yang. Bagaimana jika saya tidak mengambil investasinya? Keluarga Anda akan langsung bangkrut. Aku menghabiskan 100 juta untuk membeli 40% saham keluargamu. 这是 Itu 我 kerugian yang 亏本 dijamin bagiku. Kenapa aku harus melakukan itu? Pak Yang, saya tahu grup Xiao kami sedang merosot. Dan kami sangat membutuhkan investasi 100 juta Anda. Tapi aset keluarga kami masih substansial. Dan kami memiliki lebih sedikit pesaing sekarang. Investasi 100 juta Anda tidak akan rugi sama sekali. 我听说 Saya 肖小 dengar, 姐结婚 Nona 5 Xiao, 年 bahwa 还 Anda 是 sudah 很努 menikah 力 selama 5 tahun dan Betul, masih betul, perawan. betul. Apakah itu benar? Pak Yang, tolong tunjukkan rasa hormat. 我是过来 Saya 跟 di 你聊 sini 工作 untuk 的 membahas bisnis dengan Anda, bukan untuk bergosip. 小雨， Xiao Yun, 这个姐姐可 adikku 真有 cukup 意思 menarik. 小 Selama 杨 Anda menyukainya, Pak Yang. Karena Pak Yang tidak tertarik untuk membicarakan bisnis, saya tidak akan memaksakan diri lagi. 小姐， Nona Xiao, 我要想明白了， pikirkan baik-baik. 做了这么 Begitu 玩儿 Anda 3 pergi, 天你们公司 perusahaan Anda akan bangkrut dalam 3 hari. 不仅作为公司 Dan 的 ayahmu sebagai perwakilan hukum akan. 牢狱之灾 Menghadapi hukuman penjara. Kak, apa yang kau tunggu? Buatkan teh untuk Pak Yang. Saya suka teh, terutama teh yang dibuat oleh wanita cantik seperti Nona Xiao. Diseduh hanya untukku. Saya lebih suka ini. Pak Yang, silakan minum teh. Teh yang enak. Nona Xiao. Sekarang, silakan ikut saya secara pribadi untuk menandatangani kontrak. Saya ingin Anda membacakannya untuk saya kata demi kata. Jangan khawatir, saya seorang pria terhormat. Kita pasti akan mencapai kesepakatan. Sangat menyenangkan. Kak, raih kesempatan ini. Tanggung jawab untuk membangkitkan keluarga Xiao ada di pundakmu. Saya pergi untuk menandatangani kontrak dengan Xiao Yang. Jangan tanda tangan, saya akan segera ke sana. Nona Xiao, pada titik ini, apakah Anda masih malu? 你还不好意思了？ Maaf,
Pak Yang. Masalah ini sangat penting. Saya tidak bisa membuat keputusan. Lebih baik menunggu kakek saya datang dan menandatangani kontrak dengan Anda. Xiao Yudi, kau mempermainkanku. Xiao Yudi, apa yang kau lakukan? Saya tidak bisa melakukan ini. Sekarang kau berpura-pura menjadi mulia. Bukankah kau yang pergi menemani ketua Fang Yuan dan tidur dengannya semalaman? Untuk ditukar dengan 20 juta, Xiao Yun, dasar tak tahu malu. Kau aib keluarga Xiao. Saya hanya menggelapkan 10 juta. Apa masalahnya? Sekarang dengan investasi 100 juta ini, keluarga Xiao akan berkembang. Saya adalah dermawan besar keluarga Xiao. Saya tentu saja akan menemukan cara untuk menangani dana tersebut. Xiao Yudi, kenapa kau melakukan ini? Kau jelas setuju kemarin. Kau menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum hukuman. Ini bukan tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Kau tidak bisa pergi begitu saja kapanpun kau mau. Tangkap dia, Pak Yang. Apa maksudmu dengan ini? Beberapa hal, ketika dikatakan terlalu blak-blakan, kehilangan pesonanya. Lepaskan aku. Xiao Yudi, sekarang kau di sini. Kau tidak bisa melarikan diri. Patuhi aku. Dan kau akan terhindar dari penderitaan fisik. Kulit yang begitu halus. Pantas disebut yang tercantik dari 3 wanita tercantik di ibu kota. Xiao Yun, aku adikmu. Bagaimana kau bisa hanya diam saja dan melihatku mati? Seret dia ke tempat tidur di dalam. Siapa itu? Orang buta mana ini? Apakah itu ketua Fang Yuan dari Fang Yuan Pictures? Kau punya koneksi dengan ketua Fang Yuan? Ya, kami berteman. Beberapa waktu yang lalu, adikku, untuk meminjam 20 juta, pergi dan tidur dengan ketua Fang Yuan. Kenapa kau tidak bilang begitu sebelumnya? Xiao Die, Xiao Die, mereka menindasmu. Siapa kau? Beraninya kau merusak kesenanganku? Apa kau tidak tahu cara menulis kata mati? Xiao Yudi, apa yang kau pikirkan? Dia orang yang sangat penting. Dia mungkin sudah melupakanmu, dan kau masih dengan bodohnya memikirkannya. Aku di sini untuk membawanya pulang. Oh, jadi ini suami simpanan Xiao Yudi. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Dia cukup terkenal di ibu kota kami. Tukang numpang hidup kelas kakap. Benalu nggak tahu diri. Xiao Die, kontraknya batal. Gue balik kampung nih. Berhenti di situ. Cuma benalu, berani-beraninya ngerebut orang dari gue di bioskop gue sendiri. Mumpung di sini, liatin gue teken kontrak sama bini lo. Kita lihat gimana penandatanganan kontrak sama istrimu ini berjalan. Tuan Xiao orang sibuk ngapain nonton? Di mari, ada angin apa Tuan Xiao? Mampir ke yang sederhana ini. Tetuan Xiao, saya di sini mewakili ketua kami. Ketua Fang Yuan Yangxi. Untuk Xiao Yudie, mewakili ketua kami, saya peringatkan Anda. Xiao Yudie adalah wanitanya. Jauhi dia. Kalau tidak, dia tidak akan senang. Dan kalau dia tidak senang, kau tahu apa yang akan terjadi, kan? Paham? Paham. Saya tahu posisi saya di dunia perfilman ini. Nggak berani dekat-dekat sama wanita ketua. Bagus. Nona Xiao, ayo pergi. Tuan Yang, kalau Bapak memang tulus, kami menerima tawaran kerja sama di bioskop. Tapi untuk penandatanganan sepenting ini, kami lebih suka tempat yang lebih formal. Bukan ruang pemutaran pribadi. Sialan, Xiao Yudie, Zhou kampret. Gue bakal balas dendam atas bencana sinematik ini. Tuan Yang, tenanglah. Tenang. Biar ku bilang, kau membuatku malu besar hari ini. Investasi 100 juta di Xiao S Pictures batal. Keluar, Tuan Yang. Ku bilang keluar budek ya. Tuan Yang, Bapak cuma mau tidur sama kakakku, kan? Kalau Bapak setuju untuk melanjutkan investasi 100 juta di Xiao S Pictures dan menjadikan aku ketua Xiao Group, aku bisa bantu Bapak. Kak, bukankah semua orang sudah pulang? Kenapa masih di studio? Aku datang untuk menemuimu. Menemuiku? Untuk apa? Kak, aku sudah banyak berpikir akhir-akhir ini. Aku sadar aku terlalu dingin. Terutama padamu dan Fang Hao. Aku jahat. Kak, maafkan aku. Maukah kau memaafkanku? Apa maumu? Kak,
Apa kau benar-benar setega ini? Tidak bisakah kau memaafkanku? Baiklah, baiklah, aku maafkan. Kak, kau serius? Kau belum memaafkanku, kau hanya menghiburku. Apa maumu? Kak, sebagai tanda maafku, aku sudah memesan meja di Michelin. Makan malam aku yang traktir. 我忙着。 Ayo pergi, aku sibuk. Lumayan, lumayan. Xiao Yun, kerja bagus. Tuan Yang, ini sudah tugasku. Selamat bekerja sama, selamat bekerja sama. Aku jamin kau akan jadi Ketua Xiao West Group. Xiao Yun, beraninya kau berkolusi dengan Yang Wencai untuk mengkhianati keluarga Xiao. Aku menyelamatkan keluarga Xiao. Kakek sudah tua. Seharusnya dia sudah lama turun tahta. Hanya ketika aku menjadi Ketua Xiao West Group, aku bisa memimpin keluarga Xiao dari satu era kejayaan ke era kejayaan lainnya. Yang Wencai, kusarankan kau untuk tidak bertindak gegabah, mencoba menakutiku, biar ku beritahu kau sesuatu. Seluruh restoran ini milikku, kau tak bisa kabur. Kau tak tahu malu. Masih banyak lagi ketidakmaluan yang akan datang. Tidak, jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan melawanmu sampai mati. Galak juga, ya? Aku suka menunggangi yang galak. Nyonya Xiao, lepaskan aku. Kau siapa? Beraninya kau ikut campur urusanku? Aku sudah menunggumu. Yang Wencai, kau sungguh berani menyentuh perempuanku. Kau cari mati. Siapa kau? Orang yang akan mengakhiri hidupmu. Xiao Yun, hentikan dia. Kau baik-baik saja. Aku sangat takut. Aku benar-benar ketakutan. Tidak apa-apa sekarang. Kau aman. Ketua, terima kasih. Tidak perlu disebut. Sudah tugasku. Ketua, bolehkah aku melihat wajahmu? Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin melihat wajahmu. Tak perlu begitu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengingat wajahmu. Aku ingin mengingatnya selamanya. Bagaimana jika di balik topeng ini adalah wajah yang sungguh tak kau sukai? Ada hal yang lebih memikat bila tetap menjadi misteri. Bagaimana jika di balik topeng ini adalah wajah yang mengerikan? Apakah kau masih ingin melihatnya? Tidak apa-apa, aku tidak takut. Ketua, ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan darimu. Sebenarnya, ada sesuatu yang kusembunyikan darimu juga. Kau duluan. Aku menyukaimu. Aku sungguh menyukaimu. Aku sangat, sangat menyukaimu. Apa katamu? Ku bilang, aku sungguh menyukaimu. Aku tak seharusnya bilang aku mencintaimu. Bagaimana mungkin? Kita baru bertemu 3 kali. Sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu, citramu yang tegap telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan padaku. Pergi. Aku tak tertarik pada wanita lain. Itu adalah masa paling menyakitkan dalam hidupku. Kemunculanmu menunjukkan padaku bahwa masih ada pria baik di dunia ini. Aku sekarang menyadari betapa luar biasanya dirimu. Aku mulai berhayal dan mencoba mempelajari segala sesuatu tentangmu. Yang kupikirkan hanyalah bertemu denganmu lagi. Meski terdengar absurd. Aku bahkan tak tahu seperti apa wajahmu. Namun aku jatuh cinta padamu. Tapi kau sudah menikah, kan? Tidakkah kau takut menyakiti suamimu? Aku takut, makanya aku menahan diri.
Aku terus berusaha untuk tidak memikirkanmu. Aku tak berani mencarimu. Aku telah menekan perasaanku. Tapi sekarang, aku tak bisa menahannya lagi. Ketua, aku mencintaimu. Fang Hao, apakah itu kau? 小的， Xiao Di, ini aku. 对不起， Maaf, aku telah menyembunyikan ini darimu. Fang Ha, kau pikir ini lucu, ya? 小的呀， Xiao Di, akulah 我 ketua 是 Fang 说 Yuan 你是不 Pictures. 是的 Fang Hao, aku benci kau. Aku benci kau. Xiao Di, maafkan aku. Aku menyembunyikannya darimu. Diam. Kau pikir lucu mempermainkanku, Fang Hao? Apakah ini balas dendamu atas pengkhianatanku? Apa kau sengaja berpura-pura menjadi ketua Fang Yuan Pictures untuk menjijikanku, untuk mengejekku? 闹钟 Berpura-pura? 小的呀 Xiao Di, kau 你 salah 错 paham. 了我就是 Akulah 方 ketua 眼 Fang 直 Yuan 的董事长 Pictures. Kau sudah ketahuan dan kau masih berbohong. Fang Hao memilihmu menjadi menantu laki-laki kami. Adalah keputusan terburuk yang pernah kubuat. Jika aku tahu seperti ini, aku lebih baik memilih kucing atau anjing liar di jalanan. Tak perlu dijelaskan. Kita bercerai besok. 小的我 Xiao Di, aku. Tuan Zhao, mengapa Anda di sini? Maaf, ketua, saya terlambat. Fang Ha, jadi kau tidak berbohong padaku. Itu kau yang melindungiku selama ini.